Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas F19. Pada kesempatan mata kuliah karir dan psikopreneur kali ini kami akan menjelaskan tentang the changing nature of careers. Baik, anggota kelompok kita ada Gaitsa Zaira Sofa, Syafira Salsabila, Aiga Alivia Prameswari, Rida Pradipta, dan Yunita Rahma. Nah, untuk materi kali ini kita akan menjelaskan terkait yang pertama ada profil tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan 5 tahun ke depan. Yang kedua ada the blurring of boundaries. Yang ketiga ada outsourcing. Dan yang keempat ada alternative work arrangement. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang pertama, profil tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan 5 tahun ke depan. Nah, untuk kriteria sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia kerja saat ini dan 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama, memiliki integritas, spiritualitas, bermoral, dan akhlak yang baik. Yang kedua, ada kemampuan bertoleransi terhadap adanya perbedaan. Jadi di dalam suatu pekerjaan itu terdiri dari berbagai macam, bisa jadi terdiri dari berbagai macam perbedaan seperti ketika kita bekerja di dalam tim, masing-masing orang itu akan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, setiap individu juga harus mampu bertoleransi akan adanya perbedaan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu sifat kemandirian. Individu harus mampu belajar secara mandiri, atau apakah individu itu perlu sebuah dorongan untuk mengambil inisiatif secara mandiri. Kemudian diperlukan kemampuan bekerja secara tim, sehingga individu tersebut harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang bagus. Selanjutnya ada sifat kritis. Sifat kritis juga penting untuk dimiliki agar bisa melihat masalah secara kritis. Jadi apabila menghadapi suatu permasalahan dalam pekerjaan yang sedang ditempuh, individu itu mampu menganalisis masalah tersebut, sehingga mereka mampu mengatasi masalah itu sendiri. Selanjutnya, SDM juga harus memiliki kreativitas yang baik, mampu beradaptasi, bereaksi terhadap masalah atau berinovasi, membuka jalan baru dalam bidang pekerjaannya, serta kemampuan improvisasi dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, pada intinya, sumber daya manusia itu harus adaptif, kolaboratif, dan bersifat terbuka. Mereka harus memiliki kemampuan untuk terus belajar sesuai perubahan yang ada dalam pekerjaannya mereka masing-masing. Selanjutnya ada blurring boundaries. Blurring boundaries merupakan peristiwa yang terjadi ketika tidak adanya batasan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Blurring boundaries dapat merugikan kedua belah pihak, yaitu pihak karyawan maupun perusahaan. Contoh kasus dari blurring boundaries adalah ketidakjelasan batasan penggunaan internet dalam lingkungan kerja. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kebutuhan manusia pun dewasa ini cenderung bergantung pada teknologi. Hampir seluruh aspek kehidupan pada masa sekarang membutuhkan teknologi informasi, yaitu internet. Dalam pekerjaan, internet merupakan salah satu komponen utama yang digunakan dalam berkomunikasi dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun, menurut survei yang dilakukan oleh Accenture pada tahun 2012 menyatakan bahwa 67% karyawan di Jerman menggunakan perangkat pribadi untuk keperluan perusahaan, dan sebaliknya, karyawan juga terkadang menggunakan perangkat perusahaan untuk keperluan pribadinya. Menurut Chow, hal tersebut diberi istilah dengan cyberloafing atau cyber slacking. Ada dua jenis karyawan. Yang pertama, karyawan yang menggunakan perangkat perusahaan untuk keperluan pribadi.
tipe karyawan ini menggunakan perangkat perusahaan untuk kepentingan pribadi, misalnya mengakses sosial media pribadi mereka, berbelanja online, bermain game, serta mencari hiburan untuk pribadi dengan menggunakan perangkat perusahaan. Hal tersebut dapat berpotensi untuk merugikan perusahaan karena hal tersebut sangat menyita waktu dan pekerjaan yang harusnya diselesaikan malah terbengkalai dan tidak dikerjakan. Yang kedua, ada karyawan yang menggunakan perangkat pribadi untuk keperluan perusahaan. Karyawan dengan tipe ini cenderung mau untuk bekerja overtime atau bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan. Ia rela meluangkan waktu pribadinya di luar jam pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Namun, hal tersebut sangat merugikan pihak karyawan, karena karyawan berpotensi kehilangan kesejahteraan, kurangnya jam tidur, dan kehilangan quality time bersama keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai outsourcing. Pengertian mengenai outsourcing dapat dilihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa outsourcing adalah sebuah perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Menurut Priyambada, pada tahun 2000, outsourcing adalah pengalih-dayaan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakaian jasa outsourcing, baik secara pribadi, perusahaan, divisi, maupun sebuah unit dalam perusahaan. Perjanjian outsourcing ini melalui dua tahapan perjanjian, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing dengan perusahaan outsourcing tersebut, dan perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing dengan para pekerja atau buruh. Dalam outsourcing sendiri ada dua tipe. Yang pertama adalah business process outsourcing, dan yang kedua adalah outsourcing sumber daya manusia. Yang pertama, business process outsourcing. BPO lebih dikenal sebagai pemborong pekerjaan jika di Indonesia. Outsourcing jenis ini lebih mengacu pada hasil akhir yang dikehendaki. Jika sebuah perusahaan manufaktur ingin mengalihkan penjualan produknya pada perusahaan lain, maka pembayaran kompensasinya berupa jumlah unit yang terjual. Yang kedua adalah outsourcing sumber daya manusia. Nah, outsourcing ini mengacu pada kebutuhan penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk contohnya adalah perusahaan manufaktur akan bekerjasama dengan perusahaan outsourcing atau vendor yang memberikan jasa penyediaan dan pengelolaan tenaga penjual. Kompensasi kepada vendor berupa manajemen fee sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Yang terakhir ada alternative work arrangement, yaitu konsep baru yang lebih fleksibel perihal pengaturan jam dan lokasi kerja. Pengaturan yang fleksibel ini menghasilkan karyawan yang bekerja pada waktu dan lokasi yang berbeda sambil melakukan aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab serta persyaratan yang sama. Pengaturan ini diterapkan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mendukung karyawan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, atau biasa dikenal dengan work-life balance, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Terdapat dua fleksibilitas dalam alternatif work arrangement, yaitu fleksibilitas jadwal dan fleksibilitas lokasi. Ada 3 jenis fleksibilitas jadwal, yaitu job sharing, compressed work weeks, dan flex time atau flexible time. Untuk fleksibilitas lokasi ada 1 jenis, yaitu telecommuting atau kerja remote. Untuk fleksibilitas jadwal yang pertama ini ada job sharing, yaitu pembagian waktu kerja antara 2 karyawan yang memegang satu posisi kerja yang sama. Jadi dalam job sharing ini karyawan berbagi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas pada posisi kerja tersebut. Biasanya sistem penggajian yang digunakan adalah pro rata, jadi itu sesuai dengan berapa jam mereka bekerja.
Kombinasi jadwal itu bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan. Bisa menggunakan kombinasi 50/40, 60/40, atau jadwal yang tumpang tindih. Contohnya ada 2 orang karyawan yang membagi 40 jam kerja menjadi 20 jam kerja untuk masing-masing dari mereka. Jadi mereka bagi 2 antara 40 jam itu. Job sharing itu punya beberapa kekurangan. Yang pertama, karyawan itu akan mendapatkan gaji yang lebih rendah, persaingan antar karyawan, dan bagi perusahaan akan ada beberapa biaya tambahan karena jumlah karyawannya itu lebih banyak. Untuk kelebihannya, membantu meningkatkan work-life balance pada karyawan, memiliki waktu yang lebih untuk keluarga bagi karyawan, dan retensi pekerja melalui pembagian kerja itu menguntungkan pemberi kerja karena menghilangkan kebutuhan dan biaya untuk mencari pengganti. Yang kedua ada compressed work weeks, yaitu pengaturan kerja yang memungkinkan karyawan menyelesaikan jam normal kerja dalam waktu kurang dari 5 hari. Pengaturan tersebut dapat memberikan solusi sederhana untuk menyeimbangkan periode beban kerja yang tinggi ketika hal tersebut terjadi di perusahaan. Contohnya, total jam kerja yang harus dipenuhi karyawan adalah 40 jam. Karyawan bisa memilih 4 hari kerja dengan 10 jam kerja dalam sehari, sehingga ia bisa memiliki hari libur yang lebih banyak. Ada beberapa kekurangan dalam pengaturan kerja ini. Yang pertama itu jam kerja karyawan yang lebih panjang dan padat, kelelahan akibat jam kerja yang panjang dan padat tersebut. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan, mengurangi tingkat konflik pekerjaan atau keluarga, dan menghemat biaya transportasi. Selanjutnya adalah flex time. Pengaturan yang membolehkan karyawan memilih jam mulai bekerja dan jam selesai bekerja. Meskipun dibebaskan memilih jam, flex time tidak mengurangi jumlah total jam kerja dalam 1 minggu. Karyawan tetap harus bekerja pada core time, yang telah ditetapkan oleh perusahaan tergantung pada persyaratan posisi dan kebutuhan operasional unit atau departemen. Pengaturan waktu fleksibel yang berhasil melayani kebutuhan karyawan individu dan unit atau departemen mereka. Fokusnya adalah pada kinerja pekerjaan dan memenuhi tuntutan bisnis termasuk jam operasional yang diperpanjang. Kekurangan flex time adalah waktu datang dan pulang karyawan berbeda-beda, dapat mempersulit kolaborasi kerja tim sehingga dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Sedangkan kelebihannya ialah, pertama, mengurangi tingkat ketidakhadiran dan keterlambatan, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan work-life balance dan mengurangi stres dalam perjalanan. Selanjutnya, telecommuting, pengaturan kerja yang memungkinkan karyawan melakukan tugas di tempat selain tempat kerja utama menggunakan media elektronik untuk berinteraksi dengan orang lain di dalam dan luar perusahaan. Karyawan bisa bekerja dari rumah, kedai kopi, perpustakaan, atau ruang kerja bersama. Namun, tidak semua pekerjaan cocok menggunakan pengaturan ini. Contohnya, pekerjaan yang memerlukan pengoperasian fisik peralatan khusus. Karyawan hanya datang ke kantor ketika harus menghadiri pertemuan langsung dan berhubungan langsung dengan pemberi kerja. Kekurangan dari telecommuting ialah hubungan antar tim tidak kurang solid karena kesulitan membangun hubungan kerja. Perbedaan zona waktu karena tempat tinggal yang berbeda. Karyawan kehilangan kesempatan belajar dan berkembang dalam profesi mereka. Kelebihannya, mengurangi stres, lebih bahagia, dan lebih produktif bekerja di rumah. Mengurangi tingkat ketidakhadiran, peningkatan output, dan retensi karyawan. Menghemat waktu dan biaya, serta fleksibilitas besar dalam jadwal kerja. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.